Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Sri Sugiyarti yang akan memberikan mata pelajaran IPS, yaitu nanti yang kita bahas adalah tentang manusia dan keruangannya. Anak-anakku kelas 7 mestinya kalian belum paham benar apa itu IPS. Untuk di SMP, IPS itu nanti pembahasannya di dalamnya ada geografi, ada ekonomi, ada sosiologi, dan ada sejarah. Anak-anakku, untuk materi yang akan kita pelajari nanti adalah materi manusia, tempat, dan lingkungannya. Nah, kemudian yang kita bahas ruang dan interaksi antar ruang, yaitu saling melengkapi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Anak-anakku, untuk pagi ini Ibu perkenalan dulu dengan kalian. Kalian nanti silahkan absen dulu ya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Tetapi Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat, senang, bahagia, dan tetap semangat. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian juga sudah siap akan belajar dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang pengertian ruang dan interaksi. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi contohnya seperti kalian di ruangan itu namanya juga ruang. Misalkan kalian di pegunungan itu juga namanya ruang. Misalnya di daerah pesisir itu juga namanya ruang. Nah, kemudian kalau ada ruang, mestinya ada ruang yang satu dengan ruang yang lain atau wilayah yang satu dengan wilayah lain, maka akan terjadi interaksi antar ruang. Apa itu anak-anakku? Interaksi antar ruang yaitu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya dan keterkaitannya suatu ruang dengan ruang yang ada di sekitarnya. Misalnya anak-anakku, contoh pegunungan. Pegunungan tadi sudah Ibu katakan itu adalah ruangan. Pegunungan menghasilkan sayuran, menghasilkan itu berarti punya kelebihan atau istilahnya disebut dengan surplus. Nah, pesisir menghasilkan ikan, juga memiliki surplus atau kelebihan. Nah, daerah pegunungan menghasilkan sayuran, di daerah pesisir menghasilkan ikan. Mereka itu akan saling membutuhkan, yang mana daerah pegunungan akan membutuhkan daerah pesisir. Nah, mereka itu akan melakukan interaksi. Contohnya kalau kita misalnya pilih ikan, menghasilkan ikan, terus tapi kita nggak makan sayur, nah kita maka juga nggak akan sehat. Begitu juga orang yang menghasilkan sayuran tidak membutuhkan ikan, maka hal demikian itulah akan melakukan adanya aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan ini karena apa? Karena terjadi saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Nah, perhatikan anak-anakku untuk contohnya yaitu ini adalah misalnya wilayah Bandung atau pegunungan menghasilkan banyak sayur. Kemudian kalau misalnya di wilayah Surabaya atau di daerah pantai itu menghasilkan ikan. Nah, kemudian antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain ini saling melengkapi. Inilah yang namanya interaksi saling melengkapi. Paham anak? Kemudian berikutnya. Nah, interaksi antar ruang itu yaitu mengakibatkan adanya 3 kondisi yang saling bergantung, saling memerlukan. Maka
kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan itu ada 3. Yang pertama, saling melengkapi atau komplementari regional, yaitu wilayah tadi, wilayah A, wilayah B, mereka saling melengkapi. Ya. Wilayah gunung tadi menghasilkan sayur, wilayah pesisir menghasilkan ikan, mereka saling melengkapi. Kemudian berikutnya, kesempatan antara. Artinya apa? Wilayah A surplus sayur, wilayah B surplus ikan, wilayah C surplus ikan, tetapi dia minus sayur. Otomatis wilayah C tidak akan berinteraksi dengan wilayah B karena sama-sama menghasilkan ikan. Maka wilayah A itu akan berinteraksi dengan wilayah C. Maka namanya kesempatan antara. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kemudahan transfer atau transfer ability. Artinya apa? Bahwa di dalam pengangkutan barang atau juga orang itu memerlukan biaya. Mestinya biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungannya. Jadi gini anak-anak, maksudnya kalau di dalam kegiatan perdagangan maka biayanya itu harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapatkan. Bagaimana dengan anak-anak? Itu adalah materi yang kita pelajari. Nah, kemudian di dalam catatan materi ini nanti apa hal-hal yang kita didapatkan akibat perubahan interaksi antar ruang itu akan mengakibatkan 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan perekonomian, adanya perubahan penggunaan lahan, adanya perubahan orientasi mata pencaharian, berkembangnya sarana dan prasarana transportasi, kemudian adanya perubahan sosial budaya, berubahnya komposisi penduduk. Misalnya anak-anak, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan perekonomian. Nah tadi dengan adanya terjadinya saling membutuhkan, saling melengkapi, maka terjadilah interaksi, terjadilah hubungan, terjadilah kegiatan perdagangan, maka terjalinlah adanya pusat-pusat pertumbuhan perekonomian dan seterusnya. Perubahan penggunaan lahan jelas. Dengan adanya pertumbuhan perekonomian, maka penggunaan lahan itu akan mengalami suatu perubahan. Ada perubahan mengalami mungkin hal yang positif maupun yang negatif. Berikutnya anak-anakku, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, pergerakan barang, komunikasi, dan gagasan. Nah, pusat pertumbuhan sebagai berkembang pesat. Untuk tugasnya anak-anak nanti tidak harus langsung dikumpulkan, kalau mau dikumpulkan ya silahkan. Karena Google Classroom-nya belum Ibu kirim, nanti Ibu akan kirim, nanti saya kasih kodenya Google Classroom. Jadi kalian bagi yang bisa silahkan di Google Classroom, kemudian kalau memang terpaksa baru lihat lewat WA group. Kalau terpaksa lagi tidak bisa lewat kedua-duanya, silahkan kalian COD, silahkan suruh antar orang tua di Satpam. Nanti diserahkan ke Ibu Sri Sugiyarti. Kemudian yang terakhir anak-anak, kalian tidak usah ibaratnya merasa keberatan, kalian pelajari dulu dengan baik. Kalau memang ada masalah, silahkan boleh japri ke Bugi atau langsung kalian WA di grup. Sekian. Sampai ketemu untuk waktu yang akan datang, walaupun hanya lewat daring. Semangat anak-anakku, tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.